Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tas di dalam kotak. Yang di atas gak kompak. Halo, yang di atas ada orang? Kok gak jawab salam? Telat. Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatid, segenap tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua PKM Masjid Jamiatul Khair beserta jajaran kepengurusannya, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang semuanya moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini mari kita bersama-sama selalu berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan beberapa rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka bersama-sama menjalankan satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat isya berjamaah, dan kita lanjutkan dengan sholat raweh berjamaah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang keempat. Kata Rasul, wa fil lailatir rabi'ati, pada malam yang keempat ini apa yang akan kita dapatkan para jamaah Bapak Ibu? Kata Rasul, lahu minal ajri, lahu bagi orang yang mau sholat raweh pada malam hari ini itu akan mendapatkan pahala. Pahalanya apa? Mislu qiraatit Taurati wal Injili waz Zaburi wal Furqani. Mereka akan dapat pahala sebesar pahalanya orang yang membaca kitab Taurat, membaca kitab Injil, membaca kitab Zabur, dan membaca kitab Al-Quran. Alhamdulillah. Kalau saya tanya bapak-bapak, pernah baca enggak kitab Zabur? Belum. Pernah baca enggak kitab Taurat? Belum. Pernah baca enggak kitab Injil? Belum. Pernah baca enggak kitab Al-Quran? Kalau pernah itu sekali juga pernah. Jawabannya salah. Kalau Quran ditanya, kok pernah baca nggak kitab Quran? Sering. Itu jawabannya. Jangan kok pernah. Ya sekali juga pernah. Pantesan Ustaz Daud tadi mengatakan semacam baca Quran bareng-bareng karena jarang baca Quran. Betul apa betul? Betul apa betul? Kenapa kita kok jarang baca Quran? Karena kita belum tahu pahala baca Al-Quran. Kalau saat ini saya tunjukkan berapa pahala baca Quran, pasti
kita akan semangat baca Al-Qur'an. Berapa pahalanya baca Al-Qur'an? Kata Rasul, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, falahu hasanah, maka dia akan mendapatkan satu pahala. Wal hasanatu asratu amsalihah, pahala membaca Al-Qur'an dibandingkan dengan pahala-pahala ibadah yang lainnya ini 10 kali lipat. Alhamdulillah. Kalau kita baca Yasin berapa huruf? 2 huruf. Kalau dihitung pahalanya berarti 2 kali 10 berapa? 20. Itu kalau hari biasa. Kalau di Ramadan kali 700 kali lipat. Oh. Ya, kalau di Ramadan kali 720 kali 700 berapa? Wah, susah hitungnya sudah ini kan susah hitungnya. Berapa? Wal Qur'anil Hakim. Berapa hurufnya? Ya, yuk, susah hitungnya sudah. Pahalanya kali 700. Oh. Ya, ini kalau kita mau hitung-hitungan, Pak, ayo dihitung. Itu loh. Ya, makanya enggak heran kalau Ramadan itu orang pada jor-joran baca Al-Qur'an. Makanya Ramadan ini dirindukan semua orang. Jauh sebelumnya orang-orang sudah rindu dengan Ramadan. Ya, buktinya mana? Mulai Rejab aja udah pada doa. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqsidana. Kita udah minta pada Allah, ya Allah berkailah kami bulan Rajab. Rajab selesai lewat. Ya, ketemu Sya'ban, ya Allah berkahi kami di bulan Sya'ban. Sya'ban selesai lewat. Alhamdulillah kita masuk di bulan Ramadan. Cuma sayangnya Rejab lewat, Sya'ban lewat doang. Ya kan? Orang suruh puasa pada tidak puasa, suruh amal-amalan yang lainnya tidak diamal. Kan lewat doang namanya, lewat. Tapi alhamdulillah kita masih dikasihani oleh Allah. Walaupun Rejab lewat, Sya'ban lewat, kita masih diberi umur panjang ketemu dengan bulan Ramadan. Ada apa di bulan Ramadan? Keistimewaannya apa Ramadan itu kok sampai dirindukan semua orang? Oh, banyak keistimewaannya, Pak. Ya, paling tidak satu, kata Rasul, fa inna da'awati mustajabah. Ya, semua doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu mari kita banyak berdoa di Ramadan ini, jangan cicing wae. Ini Ramadan cicing wae, doa kagak, baca Quran kagak, malah waktunya habis untuk main catur. Ramadan habis untuk begadang doang. Nanti jangan-jangan Ramadan lewat lagi. Kakak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mari kita doa yang banyak di Ramadan ini. Kalau kemarin kita banyak kendala, kemarin kita banyak hal-hal yang tidak kita inginkan, dan di Ramadan ini kita mohon kepada Allah agar semua rintangan-rintangan, agar semua kendala-kendala yang bisa menghalangi kita beribadah kepada Allah, Allah cabut, Allah hilangkan semuanya. Amin Allahumma. Terutama tadi masalah apa, Pak? Nah, kalau kemarin kan puasa, kemarin kan ada kendala itu, kita sehingga tidak berani mengadakan ibadah secara terang-terangan seperti ini, kan gitu kan? Nah, sekarang pemerintah sudah bijaksana. Kita dikasih tetap waspada dengan menjalankan 5. Nah, ini juga sambil promosi nih, tugas penyuluh Pak ini. Ya, 5 Pak, 5M. Sudah hafal? 1, memakai. 2, 3,
4. Alah, ini Pak Daud nggak pernah sosialisasi di sini. Membatasi kurun 5. Nah, 5M ini sudah kita terapkan. Namun hasilnya ya sabar, masih belum terlalu signifikan. Ini artinya apa Bapak Ibu? Artinya kita sebagai orang yang beriman, ini usaha kita tidak cukup usaha lahir, tetapi harus ditambah dengan usaha batin. Kita tidak melawan pemerintah. Pemerintah sudah ikhtiar dengan semaksimal mungkin, ya, dengan menyerukan 5M. Tetapi kita orang yang beriman, jangan hanya 5M usaha kita, tapi ditambah 7M. Oh, kalau 5M masih kecil, ya, ditambah 2 jadi 7M. M yang ke-6 apa? Memperbanyak membaca Al-Qur'an. Nah, M yang ke-6. M yang ke-7 memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita harus sadar semuanya ini yang bisa menyelesaikan hanya Allah. Hanya Allah. Manusia punya ikhtiar aja, ikhtiar. Tetap hasil akhir kita minta kepada Allah agar semuanya bisa selesai dengan baik. Alhamdulillah. Makanya doa ini kata Rasul, doa silahul mukmin. Doa ini senjatanya orang mukmin. Jadi kalau ada orang yang beriman diuji seperti ini, kita jangan susah, kita jangan gelisah, kita jangan panik, tetapi mari tetap kita tomakninah. Ya apa nih? Hati kita tetap tomakninah, tenang. Ya, tenang bukan berarti tidak berusaha, tenang bukan berarti kita tidak ada usaha, tetapi tenang itu tetap kita usaha lahir batin, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ya, jadi ini harus kita pahami, Bapak. Jadi fa'inna da'awati mustajabah. Yang kedua, wasodaqati makbulah. Sedekah kita diterima oleh Allah. Ya, kalau kita tadi ada kotak keluar itu tuh semestinya itu surga itu. Surga mengambil kita. Ya, surga mengambil kita itu. Kalau nggak surga gimana? Dilipat gandakan 700 kali lipat. Kalau misalnya tadi nyempungin itu 2000, waduh lumayan banyak. Ya, 2000 kali 700 berapa? Oh, kalau kali sebulan, oh lumayan. Makanya kalau terawih jangan gratisan. Kalau terawih jangan gratisan. Itu baru 2000. Kalau 5000, kalau 10.000 banyak pahala. Nah tadi itu kota itu jelmaan surga. Assalamualaikum wahai orang yang beriman. Ketok hatinya kita. Tok lewat begitu saja. Lewat surganya. Lewat surganya. Apa itu surga itu? Ya. Wasodaqati makbulah. Sedekah kita diterima oleh Allah. Wal hasanati, yang ketiga kebaikan-kebaikan kita, pahala kita mudha'afah, dilipat gandakan. Wal adzaba maghfu, siksa kita ditutup oleh Allah Subhanahu. Kurang baiknya bagaimana Allah kepada kita. Walaupun kita ini orang yang nakal, orang yang kita ini bergajul, orang yang kita itu seenaknya sendiri, ya nggak seenaknya sendiri gimana? Waktu sholat malah kabur, waktu puasa nggak mau puasa, waktu tarawih malah kabur. Nah namanya kita ini kan kadang masih amburadul. Walaupun begitu, Ramadan ini kita masih dikasih oleh Allah. Kita siksa kita, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka lebar. Alhamdulillah. Maka dari itu Bapak Ibu para jamaah, setelah kita mengetahui keistimewaan Ramadan, tentunya kita harus mengimbangi kebaikan Allah. Allah menyeru kepada kita untuk berpuasa. Ya. Nah, puasa ini bukan kewajiban yang baru loh Pak. Puasa ini bukan kewajiban yang baru-baru untuk umat Nabi Muhammad saja, tetapi puasa ini sudah dari dulu tuh ada.
Zamannya Nabi Adam sudah ada puasa, sampai zamannya Nabi Muhammad. Makanya Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian, sebelum umatnya Nabi Muhammad ini sudah ada yang namanya puasa. Tentunya Allah menyeru kita untuk berpuasa, tentunya ada tujuannya. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu bukan takutnya kalau sudah tua, bukan. Ini kadang-kadang memahaminya pada keliru. Ya, anak-anak muda disuruh sholat nak, Pak masih muda Pak, nggak usah sholat. Sholat itu kerjaan orang tua. Nah, puasa nak masih muda Pak, puasa kerjaan orang tua. Karena takwa mengartikannya takutnya kalau sudah anak muda berboya, kalau tua pengennya jadi orang kaya, kalau mati pengennya masuk emang surga lo kan? Surga ini miliknya siapa? Miliknya Allah. Kalau kita pengen masuk surga ya harus mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana puasanya orang yang bertakwa? Tentunya kita harus melakukan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya? Ya harus dilakukan, kita kerjakan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Kita harus paham apa itu puasa. Kalau kita sholat, kita harus paham ilmu tentang sholat. Kita sholat raweh, tadi kok ada sholat raweh ini, mohon maaf nih. Sholat raweh tadi kok ada usolli sunnatat tarawih rakaataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman. Sholat raweh kok ada adaan. Ya, ada begitu. Ada tadi saya dengar. Ya, ada adaan itu untuk sholat wajib. Kalau sholat sunnah nggak usah pakai. Nah, ini harus dikaji, tentang ngaji lagi. Ya, ada Ustadz Daud tanya. Ya, ini. Nah, balik masalah puasa. Puasa itu apa? Puasa menurut istilah di dalam ilmu fikih dikatakan as-shaum imsaku mahsusin min syahsin mahsusin fi waqtin mahsusin fi syara'ita. Ya, puasa itu apa? Mencegah sesuatu yang telah ditentukan terhadap orang yang telah ditentukan pada waktu yang telah ditentukan. Ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh para jamaah supaya puasa kita, ibadah puasa kita ini sempurna. Kita harus tahu ilmunya, karena kata ulama wa kullu ma bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latu. Semua amal ibadah yang kita kerjakan yang tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan, maka ibadah tersebut hukumnya mardud. Mardud artinya latub balu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya supaya ibadah kita tidak mardud, mari kita pahami 3 hal tadi itu. Puasa mencegah sesuatu yang telah ditentukan, yaitu apa? Termasuk perkara yang membatalkan puasa, perkara yang mengurangi pahala puasa. Ini harus kita ketahui dan kita jauhi jauh-jauh sehingga kita puasa kita sempurna. Ya, nih. Dan yang kedua yang paling penting ini yang saya tekankan setiap saya isi acara begini ini, saya ingetin masalah niat. Niat puasa, niat itu tempatnya di hati. Ya, niat itu tempatnya di hati. Kalau niat tempatnya di hati, maka perlu konsen. Jadi kalau diajak niat itu jangan sambil jalan, bapak-bapak. Ini kadang-kadang imam ngajak niat, makmumnya seenaknya sendiri. Imamnya udah konsentrasi. Nah kalau niat kan nggak bisa jamaah. Niat itu harus masing-masing.
Ya, kalau imamnya konsentrasi, jamaahnya harus ikut konsentrasi. Jangan nawaitu somagoti sambil melipat senjata. Nawaitu somagoti an-ada. Lah ini niat kok sambil begitu nggak bisa. Apalagi niat sambil nyari sendal, sambil jalan. Nawaitu somagoti buat sandal kamu, ini sandal saya. Lo niat sambil nyari sendal. Ada nggak di sini? Alhamdulillah. Makanya saya ingetin, kalau imamnya belum selesai niat, jamaahnya jangan berdiri dong. Kita niat bareng-bareng, karena niat ini kerjaan masing-masing harus dilakukan di malam hari. Takut kalau kita lupa niat, maka perlu ikut sholat tarawih. Makanya sholat tarawih dengan puasa itu satu paket, jangan diambil separuh. Ini kadang-kadang apa? Kadang-kadang mau puasanya saja, tarawihnya tidak. Masih bagus, kadang-kadang puasanya kagak, tarawihnya mau. Wah gitu. Ada yang begitu? Kenapa ikut tarawih? Gak ada temannya di rumah. Mau nonton TV gak ada temennya. Mau ngobrol gak ada temennya. Akhirnya ikut sholat tarawih. Makanya ini kalau saya mengkiaskan itu, orang sholat tarawih dengan puasa ini adalah ibarat orang tuh pakai pakaian lengkap, yang pakai celana, yang pakai baju. Orang yang puasa tetapi tidak tarawih ini setengah paket. Ibarat orang hanya pakai celana tapi tidak pakai, masih berani itu jalan di luar masih berani, karena masih pakai celana. Dibalik kagak puasa ikut tarawih. Ini ibarat orang pakai baju tapi nggak pakai. Nah, lucu kan? Berani nggak jalan di depan? Nggak berani lah. Ya? Oh. Yang sangat sadis lagi itu ngakunya puasa kah? Ayo dijawab. Ngakunya puasa kah? Tarawih kah? Nah, itu tidak pakai baju, nggak pakai celana. Nggak punya malu. Udah begitu lebarannya paling semangat. Puasa kakak lebaran gimana sih? Namanya lebaran itu orang yang puasa. Kalau nggak puasa ya nggak usah lebaran. Ini puasa kakak, mudik dilarang aja udah susahnya minta ampun. Nggak boleh mudik, wah udah puasa aja kakak. Ya, ini kalau yang mau lebaran itu ya bagi yang puasa gitu, ngakunya ya harus mau harus mau tarawih kan gitu ya, karena tarawih sama puasa satu paket. Tarawih itu kalau nggak Ramadan nggak ada sawal-sawal tarawih, nggak ada temennya sampai ya kan. Nah, makanya ini harus dipahami Pak ya. Jadi dari situ kita punya 3 pemahaman. Pertama, kita akan punya pemahaman disiplin yang tinggi. Yang pertama, imsaku mahsusin, kita akan punya disiplin ilmu. Orang Islam wajib pinter, orang Islam wajib cerdas, supaya tidak mudah supaya tidak mudah dibohong. Sementara ini kita sering dibohong, sering Kenapa? Karena kita males belajar. Betul apa betul? Maka alhamdulillah, walaupun kita masjidnya kecil, kata Ustaz Dawud, Jamiatul Khair ini artinya kumpulannya orang-orang baik. Walaupun kecil ini tapi insya Allah isinya mentes. Kecil-kecil si cabai rawit, walaupun kecil insya Allah banyak apa? Banyak dapetin duit, bukan tuh Ustaz Dawud maksudnya untuk bangun masjid ya, untuk bangun masjid. Nih harus belajar Pak. Yang kedua, min syahsin maksusin, kita akan punya disiplin sikap. Orang yang puasa pasti sikapnya baik. Gak ada orang yang puasa jelek tuh, gak ada. Nah, karena orang puasa itu sudah ditatar nafsunya, yang hawa nafsu sudah ditekan sekuat-kuatnya, sehingga dia akan menjadi orang yang baik. Ya, termasuk tarkul kalam, ya, meninggalkan omongan-omongan yang tidak baik. Ini kan kerjaan orang puasa. Ya, makanya sebelum puasa kita disuruh pakai masker supaya nggak ngomong kemana-mana, kan gitu. Ya, dicuci hatinya. Kalau kemarin hanya cuci tangan, Pak puasa harus dicuci hati.
tutup mulut pakai masker, kan gitu ya, cuci tangan supaya bersih, hatinya dicuci kalau puasa bersih. Makanya kalau orang puasa disiplin sikap tuh pasti Pak. Orang puasa kok hatinya jelek Pak, puasanya berarti gak ada gunanya. Orang puasa kok suka ngomong kejelekan orang, berpuasa gak ada gunanya. Ada begitu? Gak ada kalau sini Pak, di sana gak ada. Yang ketiga, disiplin waktu di waktu maksusin. Ada kita akan dapat disiplin waktu. Insya Allah kita dilatih disiplin waktu. Orang yang nggak biasa sholat subuh kalau puasa pada sholat subuh. Betul apa betul? Ya. Coba aja. Ini kalau puasa penuh, tapi nggak puasa paling ya setengah. Ya kan? Ini karena kita akan dididik untuk disiplin waktu. Disiplin waktu itu punya orang Islam, bukan orang militer yang punya. Ini kan disiplin waktu kan ABRI yang punya, TNI. Ya telah bikin pusat, nah, itu kan didikan disiplin waktu. Lah kita puasa ini akan punya disiplin waktu, punya disiplin sikap, punya disiplin ilmu. Nah, insya Allah kalau kita lakukan semuanya, apa yang dikatakan Rasul, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh keyakinan, dengan penuh ketekunan, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa melakukan ibadah di bulan Ramadan ini dengan ibadah yang sempurna, ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa mari kita doakan orang-orang yang selalu berjuang di Masjid Jamiatul Khair ini, baik perjuangan lewat hartanya, lewat ilmunya, lewat tenaganya, lewat doanya. Yuk kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya, Allah berkahi keluarganya, Allah berkahi rizkinya, Allah berkahi ibadahnya, Allah berkahi ilmunya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.